Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Dr. Haji Budi Raharjo SAGS SMHUM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Yang terhormat kepada Haji Lukman Hakim SPD MM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bantar Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Ibu Dr. Hajah Khairul Adawati MPDI selaku Master Trainer Pasti Aksi Pasti Literasi Hanifida. Yang terhormat kepada Ibu Guru Wali Kelas Hajah Hermawati MSI. Yang terhormat kepada Ibu Guru Mata Pelajaran Kelompok Akidah Akhlak Umi Indah Agus Suprapti MPD. Yang terhormat kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport saya, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Najin Zalika dari kelas 11 Izin mempresentasikan hasil peta imajinasi saya tentang kisah teladan Fatimah. Di sini saya membaginya jadi beberapa sebab. Sebab pertama tentang biografi singkat Fatimah Az-Zahra. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini adalah putri Nabi Muhammad SAW dan ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid. Mengenai kelahirannya, para ulama berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir pada Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra-putri Nabi Muhammad SAW kecuali Ibrahim lahir sebelum kenabian. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian pada saat ketika Baitullah direnovasi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Fatimah lahir 1 tahun sebelum kenabian dan usianya 5 tahun lebih tua daripada Aisyah. Fatimah sebagai perempuan yang memiliki kecantikan dan kecerdasan yang mengesankan, juga tumbuh menjadi perempuan yang sangat penuh dengan kesabaran, hormat dan patuh kepada orang tua dan juga mandiri. Sejak masih belia, Fatimah ini sudah menggantikan peran ibunya untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah. Pada saat dakwah periode Mekah, Rasulullah ini selalu mendapat caci maki dari kaum kafir Quraisy. Namun hal itu tidak membuat Fatimah iri hati, kecil hati, patah semangat maupun membenci ayahnya. Ia justru menjadi penguat dan pendukung dakwah ayahnya. Fatimah tumbuh menjadi perempuan yang sangat sabar, tegar dan kuat. Ia juga menjadi wanita yang mampu menjaga harga dirinya. Dari keistimewaan Fatimah tersebut, Fatimah banyak mendapat julukan. Julukan yang utama diantaranya adalah Az-Zuhra yang artinya cemerlang, Batil artinya perawan, Kaniz artinya terpelihara, Al-Aimah artinya ibu para imam, Sayyidah artinya pendahulu, dan Nisa al-Alamin artinya wanita sejagat. Dalam kitab Nur Ad-Dalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Fatimah berusia 15 tahun lebih 5 bulan, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan. Di dalam pernikahannya, Fatimah ini mendapat 3 orang putra, yaitu Hasan, Husain, dan Muhsin yang meninggal masih kecil, dan 3 orang putri, yaitu Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Zainab. Mengenai wafatnya, para ulama ini berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah inilah wafat pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 11 Hijriah pada usia masih belia itu 18 tahun. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Fatimah ini wafat pada malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah pada usia 82 tahun setelah sakit keras. Menjelang wafatnya, Fatimah ini selalu membersihkan dirinya dan memakai wewangian yang dibantu oleh iparnya yaitu Asma bin Abi Thalib. Ia juga berpesan bahwa hanyalah Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Maka dari itu, Ali bin Abi Thalib lah yang mengkafani dan memandikan. Dan Ali bin Abi Thalib juga menguburkannya bersama Hasan dan Husain di tengah malam di pemakaman Al-Baqi. Sebab yang kedua tentang keutamaan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, tidakkah engkau bangga jika engkau menjadi wanita penghulu seluruh alam? Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, tidakkah engkau senang jika menjadi sayyidah dari seluruh wanita atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita atau Amirul Mukminin? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Sebab yang ketiga tentang keteladanan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra hidupnya selalu bergelimpah dengan kesederhanaan. Dia selalu menggadaikan barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pada suatu saat, dia menggadaikan jilbabnya kepada seorang Yahudi Madinah
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Walaupun dengan penuh kesederhanaan, rumah tangga Fatimah itu sangat bahagia hingga akhir hayat. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Pada saat itu, ketika Nabi Muhammad menjelang wafatnya karena sakit keras, Fatimah terus menangis. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan berbisik kepadanya. Fatimah semakin menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi, kemudian Fatimah tersenyum. Lalu Rasulullah bertanya, kemudian Fatimah menjawab. Dia menangis karena tidak lama lagi ayahnya akan meninggalkannya, dan dia tersenyum karena dia adalah pertama yang akan menemui Rasulullah di surga nanti. Fatimah merupakan seorang wanita yang agung. Dia merupakan seorang ahli hukum Islam. Di Fatimah inilah banyak diriwayatkan beberapa hadis. Fatimah merupakan seorang tokoh kemasyarakatan. Meskipun Fatimah merupakan anak dari seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya, dan Fatimah selalu hidup dengan kesederhanaan tanpa menuntut apapun kepada suaminya. Sebab yang keempat tentang biografi singkat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan penduduk dari Yaman, dari daerah Qaran, dari kabilah Murad. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang yatim. Oleh karena itu dia sangat menyayangi dan mencintai ibunya. Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Rasulullah SAW bercerita kepada Umar bin Khattab bahwasanya jika kamu bisa memohonkan ampun kepadanya, maka memohon ampunlah kepadanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Pada saat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab bertanya kepada jamaah haji dari Yaman, apakah ada warga yang bernama Uwais? Lalu mereka menjawab ada. Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta dan berpakaian usang. Kemudian Umar bin Khattab berkata, celakalah kalian, sungguh Rasulullah pernah bercerita tentang Uwais. Kalau kalian bisa meminta dia untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Beberapa waktu datanglah seorang jemaah haji dari Yaman. Ketika itu Umar bin Khattab ini menemui Uwais, tapi dia harus memastikannya. Kemudian Umar berkata, siapakah namamu? Dia berkata, namaku Uwais. Umar bertanya lagi, dari daerah mana? Di Yaman daerah mana? Uwais berkata, dari daerah Qaran. Umar bertanya, dari kabilah mana? Uwais menjawab, dari kabilah Murad. Kemudian Umar berkata lagi, bagaimana keadaan ayahnya? Uwais menjawab, ayahku telah meninggal dunia, aku hidup bersama ibuku. Kemudian Umar bertanya lagi, bagaimana keadaan ibumu? Uwais menjawab, saya harap dapat berbakti kepadanya. Lalu Umar bertanya lagi, apakah kamu pernah sakit sebelumnya? Uwais menjawab, saya pernah sakit kusta. Lalu Allah menyembuhkannya. Umar bertanya lagi, apakah terdapat tanda penyakit? Uwais menjawab, saya terdapat bekas penyakit sebesar dirham di kedua lengan. Kemudian Umar menangis dan memeluk Uwais. Inilah yang diceritakan Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah untukku. Kemudian Uwais menjawab, wahai Amirul Mukminin, pantaskah saya memohonkan ampun untukmu kepada Allah? Kemudian Uwais memohonkan ampun atas dosa Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab bertanya mengenai tujuannya selama musim haji. Uwais berkata dia akan pergi dari kabilah Murad di Yaman ke Irak. Lalu Umar menjawab, maukah saya mengirimkan surat kepada wali kota? Lalu Uwais menjawab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukan apa-apa, biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang dan tidak ada seorang pun yang mempedulikan saya. Sebab yang kelima tentang keteladanan dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidupnya penuh dengan kesederhanaan dan ujian hidup. Meskipun demikian, dia selalu ikhlas dan tidak melupakan usaha dan kerja keras untuk melalui ujian yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang sangat mencintai dan menghormati ibunya. Walaupun pada saat itu dia menjadi perhatian dari sang penguasa, namun Uwais Al-Qarni menolaknya. Uwais Al-Qarni menolaknya karena dia tidak mau hidupnya bergelimang harta dan dia ingin disetarakan dengan rakyat biasa. Nah, itulah materi tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Mohon maaf bila terdapat salah kata, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.